Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Anak-anak, pagi ini bertemu kembali dengan saya, Bapak Anwar, dalam materi pembelajaran yaitu pelajaran fikih. Nah, selanjutnya anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, kita doa dulu bersama-sama. Semoga ilmu yang kita pelajari nanti bisa bermanfaat untuk kita semuanya, ya. Dan semoga pandemi ini segera berakhir. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dah anak-anak, selanjutnya dalam 2 minggu kemarin Pak Anwar sudah menyampaikan 2 materi melalui PowerPoint, ya, melalui PowerPoint. Nah, sekarang Pak Anwar akan mereview kembali materi-materi yang sudah saya sampaikan, yaitu tentang sholat sunnah rawatib, ya, sholat sunnah rawatib. Nah, anak-anak, untuk menyempurnakan ibadah wajib yang diperintahkan Allah kepada kita semuanya, dan agar mendapatkan pahala yang berlimpah, kita bisa melakukan dengan cara melaksanakan ibadah sunnah. Nah, salah satu ibadah sunnah pada bab ini yaitu sholat sunnah rawatib. Nah, apa tahu sholat sunnah rawatib itu? Kemarin sudah saya jelaskan. Siapa yang tahu? Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunat yang beriringan dengan sholat fardu. Nah, yaitu sebelum atau sesudah sholat fardu. Nah, sholat sunnah rawatib sebelum sholat fardu itu disebut qobliyah, dan sesudah sholat fardu disebut qobliyah. Nah, jadi sholat sunnah rawatib itu ada 2 macam, yaitu sholat sunnah qobliyah dan sholat sunnah ba'diyah. Nah, kalau sholat sunnah qobliyah itu yang dikerjakan sebelum melaksanakan sholat fardu. Kalau sholat sunnah ba'diyah itu yang dikerjakan sesudah sholat fardu. Nah, tujuannya disunahkan untuk melaksanakan sholat sunnah rawatib itu adalah untuk menyempurnakan kekurangan yang terdapat pada sholat fardu. Mungkin ketika melaksanakan sholat fardu itu kita terdapat kekurangan, semisal kita kurang khusyuk ketika pas Allahu Akbar, sudah Allahu Akbar, oh iya tadi saya masak nasi goreng, nanti belum saya makan, nanti dimakan kucing apa tidak ya. Nah itu berarti sholat kita belum sempurna. Makanya disempurnakan dengan melaksanakan sholat sunnah rawatib itu untuk menyempurnakan kekurangan yang terdapat pada sholat fardu. Nah, itu adalah tujuan diperintahkannya atau disunahkannya melaksanakan sholat sunnah rawatib. Nah, anak-anak, untuk niat sholat sunnah rawatib kalian bisa melihat di buku kalian masing-masing, ya. Selanjutnya, untuk bilangan rakaat sholat sunnah rawatib. Nah, yang pertama 2 rakaat sebelum sholat duhur, 2 rakaat sesudah sholat duhur. Nah, ini yang muakkad, ya. Bilangan rakaat sholat sunnah rawatib muakkad atau muakkad itu yang ditekankan.
yaitu 2 rakaat sebelum sholat duhur, 2 rakaat sesudah sholat duhur, terus 2 rakaat sesudah sholat maghrib, 2 rakaat sesudah sholat isya, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Nah, selanjutnya ada lagi bilangan rakaat sholat sunnah rawatib ghairu muakkad. Nah, yang pertama 2 rakaat sebelum dan sesudah sholat duhur yang dikerjakan setelah 2 rakaat sholat sunnah rawatib muakkad. Yang kedua 4 rakaat sebelum sholat asar. Yang ketiga 2 rakaat sebelum sholat maghrib. Yang keempat adalah 2 rakaat sebelum sholat isya. Nah, itu adalah bilangan rakaat sholat sunnah rawatib. Nah, selanjutnya anak-anak, untuk keutamaan atau fadilah dari sholat sunnah rawatib itu apa? Nah, apabila kita melaksanakan atau membiasakan diri melaksanakan sholat sunnah rawatib, itu kita akan mendapatkan apa? Yang pertama, nomor satu, penyempurna sholat fardu yang kita lakukan. Fadilah yang pertama atau keutamaannya, penyempurna sholat fardu yang kita laksanakan. Tadi di awal sudah saya jelaskan, kalau sholat fardu kita terdapat kekurangan, maka dengan melaksanakan sholat sunnah rawatib ini, kekurangan itu akan ditambah oleh sholat sunnah rawatib. Yang kedua, kita mendapatkan banyak pahala, banyak kebaikan. Nah, ada hadis Rasulullah menyebutkan bahwa rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar atau sebelum melaksanakan sholat subuh itu lebih baik daripada dunia seisinya. Masya Allah, ini merupakan pahala yang sangat besar. Apabila kalian pengen memiliki dunia, maka kalian bisa melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum melaksanakan sholat subuh. Nah, kalau subuh bangkok apa tidak? Subuhnya jam berapa? Jam 4:30 atau jam 6 sholat subuhnya? Ayo, mari kita koreksi bersama-sama. Jangan sampai tidak melaksanakan sholat subuh. Nah, sholat subuh itu kuncinya, ya. Kalau sholat subuhnya baik, insya Allah semuanya baik. Ada hadis yang menyatakan bahwa gini anak-anak, barang siapa sholatnya bagus, maka semua amalnya akan bagus, ya. Fa'in soluha sairu amalihi, fa'in soluhat sairu amalihi. Apabila sholatnya bagus, maka amal lainnya bagus. Wa in fasadat sairu amalihi, dan apabila sholatnya itu rusak, maka amalnya semuanya akan rusak. Naudzubillah min dzalik. Selanjutnya yang nomor 3, fadilahnya doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis yang menyatakan bahwa man tawaddo'a fa asbaghal wudu thumma shalla rak'ataini yutammimuha a'tahu Allahu ma sa'ala mu'ajjalan aw mu'akhiran, rawahu Ahmad. Barang siapa berwudu fa asbaghal wudu thumma shalla rak'ataini yutammimuha, barang siapa yang melaksanakan wudu dan menyempurnakannya, jadi wudunya harus sempurna. Ketika membasuh wajah, kalau membasuhnya cuma di depan sini saja, itu tidak sempurna. Sempurnanya gimana? Harus seluruh anggota wajah ini terpenuhi. Ketika membasuh tangan, jangan sampai sini saja, harus sampai di atasnya siku. Nah, itu wudunya baru sempurna. Barang siapa yang berwudu dengan sempurna, kemudian dia sholat dengan sempurna, nah, setelah wudu sholat dengan sempurna, maka Allah akan memberi apa yang dia minta. Enak loh, kalian wudunya sempurna, setelah berwudu sempurna masuk masjid melaksanakan sholat dengan sempurna, tidak bergurau, tidak gojekan dengan temannya. Nah, kalian begitu itu loh, akan diberi oleh Allah apa yang kalian minta. Minta pinter dikasih, minta cerdas dikasih, minta jadi anak soleh dikasih. Nah,
Minta apa saja cita-cita kalian. Nah, baik cepat maupun lambat. Nah, anak-anak ya, doa itu dikabulkan oleh Allah ada beberapa macam anak-anak. Ada yang seketika langsung dikabulkan, ada yang ditunda, ada yang dikasihkan besok ketika di akhirat kelak. Nah, jadi kalian jangan pesimis dalam berdoa. Saya tiap hari berdoa nggak dikasih sama Allah. Nah, mungkin Allah nanti mengabulkannya kapan? Ketika kalian sudah membutuhkan, atau besok akan kalian ambil ketika di akhirat. Ya anak-anak, mungkin dari sini ada yang ditanyakan, nanti bisa japri dengan Pak Anwar ya. Materi hari ini cukup sekian. Jangan lupa anak-anak, tugas dari Pak Anwar kalian mengerjakan yaitu latihan tamrinat halaman 12 dan 13 ya di buku paket. Silakan dikerjakan ABC ya, dikerjakan di buku saja. Demikian